Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti selalu baik-baik saja. Apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita secara dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang anak dari keluarga haji yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia begitu mengalami mujizat Tuhan. Dan bahkan Tuhan izinkan terjadi pencobaan dalam kehidupannya ketika dia mengikut Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia menemukan jalan keluar dari semua pencobaan itu tersebut. Benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Kesaksian saya awalnya dari seberang. Papa mama saya haji, kakak saya haji, saya pun demikian. Tapi kehidupan saya ke depan Tuhan Yesus yang atur. Amin. Kenalkan dulu, masih banyak yang belum kenal saya. Perkenalkan dulu, saya namanya Haji Notonegoro. Profesi saya perancang busana. Saya adalah satu-satunya perancang dari Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara yang namanya sampai hari ini masih terpampang di Museum Fashion Dunia. Dan saya juga adalah satu-satunya perancang di Indonesia, dari Indonesia, bahkan satu-satunya perancang di dunia yang sudah menjadi perancang untuk 37 kepala negara dunia. Amin. Tapi sekarang tetap perancang tapi lebih besar untuk melayani itu. Amin. Ya, kalau saya boleh bercerita, saya awali dulu dengan kesaksian saya, baru kita Amin. pikirkan. Amin. Kesaksian saya awalnya dari seberang. Papa mama saya haji, kakak saya haji, saya pun demikian. Tapi kehidupan saya ke depan Tuhan Yesus yang atur. Amin. Waktu saya masih di seberang, saya dikasih kenikmatan yang sangat luar biasa sekali sama Tuhan. Luar biasa. Saya menikmatinya, wow, dahsyat. Tapi kalau Tuhan bilang selesai Tuhan ambil semua. Ya. Nah, waktu saya masih di seberang dengan kenikmatan yang luar biasa, Tuhan kasih cobaan saya, bukan cobaan saudara, tapi ini kehidupan. Kehidupan saya diawali dengan sakitnya mama saya karena terserang stroke. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, dia harus dimandikan, dicebokin, segala macam. 1 tahun 3 bulan, papa saya kena serangan jantung, gagal ginjal dan prostat. Tapi waktu kedua orang tua saya sakit, saya lakukan sendiri. Saya tidak, waktu pada saat itu kalau saya membayar satu untuk ibu saya 4 babysitter atau suster perawat, saya masih sanggup, tapi saya tidak mau. Karena pada saat itu saya merasa bahwa masih. Jadi waktu itu Tuhan kasih kesempatan saya untuk saya berbakti kepada orang tua saya. Jadi waktu itu saya jalankan sendiri. 5,5 tahun saya jalankan, merawat kedua orang tua saya dengan tangan saya sendiri. Pagi-pagi 6:30 saya cebokin dia, saya mandiin dia, saya buang kotorannya, lalu saya suapin dia, saya tunggu sampai makan siang saya suapin, saya kasih obat, lalu saya baru pergi kerja. Pulang jam 5 sudah sampai di rumah lagi, saya kerja cuma 4,5 jam atau 4 jam. Lalu sore saya udah pulang lagi, saya cebokin lagi, saya mandiin lagi, lalu saya tungguin makan malam sampai jam 8 dia masuk kamar masing-masing, karena dulu papa mama saya pisah. Karena papa saya saya kasih alat CAPD di perutnya, alat cuci darah, jadi dia harus betul-betul steril. Sementara kalau orang stroke kan ya di situ, pipis di situ ya. Jadi akhirnya ya papa saya juga begitu. Jadi saya nggak mau ada orang yang sembarangan bisa ganti alat pencuci darahnya. Karena kena virus satu dia lewat bapak saya. Lalu saya menjalankan itu 5,5 tahun. Tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya kedua orang tua saya dipanggil. Waktu kedua orang tua saya dipanggil, saya merasa kehilangan sekali. Karena kedua orang tua saya itu, saya sangat dekat sekali sama mereka. Saya selalu bercerita apa adanya saya semua dan mereka tahu banget karakter saya. Tapi ya mau diapa, saya nggak bisa bersedih-sedih. Tapi saya selalu terngiang-ngiang selalu dengan kata-kata
mendiang papa saya. Papa saya selalu bilang gini, Haji, kamu harus berlindung terus kepada Tuhan. Jangan pernah kamu berlindung kepada manusia atau percaya pada manusia. Karena nanti kamu akan menemukan kekecewaan, kamu nanti akan merasa sakit hati, merasa sedih, dan itu tidak baik karena itu akan menumpuk jadi penyakit di dalam diri kamu. Kamu akan merasa dendam, itu nggak baik. Lalu perjalanan hidup saya harus jalani. Setelah kedua orang tua saya meninggal, saya pun jatuh bangkrut. Benar-benar bangkrut. Bangkrut itu benar-benar sampai di bawah nol. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya mobil lagi, saya tidak punya rumah, saya tidak punya apa-apa. Akhirnya saya tinggal di rumah karyawan saya. Saya dipinjemin kamar 3x3 kalau saya. Kecil sekali, saya tidur bertiga sama anak saya. Dan pada suatu malam, anak saya yang kedua, ini namanya Andrew. Andrew, kamu berdiri, perkenalkan. Ini Andrew, anak saya yang kedua. Waktu anak saya buka dompet saya, dia mengatakan seperti ini, Papa cuma punya uang 20.000 hari ini, kita mau makan apa besok? Saya tanya, memang kita gak punya makanan di lemari es? Gak ada Pak, cuma sisa 2 telur ayam sama nasi panas, sisa kita makan malam hari ini. Ya udah, kalau gitu Papa besok gorengin telur untuk kamu makan. Papa gak makan gak apa-apa, tapi ingat malam ini kita harus berdoa kepada Tuhan. Jadi waktu saya muslim, saya berdoa pun saya seperti orang Kristen, bersimpuh di lantai. Dan saya pegangan tangan dengan anak saya. Saya bilang, Tuhan, jangan kasih anak saya lapar, jangan kasih anak saya sakit karena tidak makan, karena dia masih perlu gizi, masih perlu pertumbuhan. Tolong Tuhan, tapi kalau saya cuma minta satu saja Tuhan, tolong saya besok temukan dengan tukang sayur yang saya bisa utangin. Saya harus berbicara begitu sama Tuhan, ya. Tapi percaya, jam 6:30 pagi, rumah saya diketuk. Datang seorang supir, lalu dia bilang, Pak Haji, maaf pagi-pagi saya mengganggu Pak Haji. Begini Pak, saya mau kirim makanan untuk Bapak. Percaya, waktu saya dibilang mau kirim makanan, terbenak di pikiran saya adalah cuma 1 kantong plastik makan pagi, siang, dan malam aja. Tapi ternyata tidak. Tahu apa Tuhan kirim saya pada pagi hari itu? Tuhan kirim saya, mana makanannya saya tanya. Itu Pak, di mobil, tapi kita bawa sama-sama. Percaya, pagi itu Tuhan Yesus kirim saya makanan 1 mobil Grand Max. Isinya ada daging, ada ikan, ada roti, ada telur, ada ayam, ada buah-buahan, ada sirup, ada semua, dan ada beras. Yang saya bisa masukin ke lemari es, saya masukin ke lemari es sampai berlebihan. Akhirnya saya kasih ke tetangga saya. Waktu saya kasih ke tetangga saya mau masuk pulang, saya mau bilang terima kasih sama orang yang mengasihi saya. Supirnya bilang begini, Pak Haji jangan pulang dulu, jangan masuk dulu katanya. Kenapa? Saya bilang, karena begini, karena ibu bilang Pak Haji harus baca surat ini dulu. Setelah Pak Haji baca surat, baru saya diperbolehkan meninggalkan Pak Haji. Begitu saya robek surat, saya membaca, saya masukin tangan saya tarik. Berapa saya punya uang? 20.000 kan? Yeah. Tapi Tuhan Yesus waktu itu begitu saya buka amplopnya, Tuhan Yesus kasih saya 2.500 US dollar. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saya baru enggak, berarti kalau kita berdoa, kita tidak boleh minta. Tapi Tuhan itu gak perlu diminta, Tuhan tahu. Dia akan mengasih apa yang kita butuhkan. Nah, saudara-saudara, baru saja kita menyaksikan video cuplikan. Jadi apapun tantangan dalam kehidupan kita, dalam hal pengikutan kita kepada Yesus Kristus, mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Apakah itu berupa sakit penyakit? Apakah itu berupa ekonomi yang tetap tidak naik-naik? Atau apapun itu masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Dia adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudara-saudara, kita harus percaya dan berharap kepadanya, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bisa melihat di Alkitab bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego karena mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya dan memilih untuk tidak menyembah patung yang telah dibuat oleh raja pada waktu itu. Mereka harus dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak dipermalukan Tuhan. Mereka tidak mengalami kematian, tetapi justru mereka
diselamatkan dari dalam api tersebut. Saudara-saudara, apapun api pencobaan saat ini yang saudara hadapi, percaya kepada Tuhan. Dia yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan yang sama akan menolong kita semua. Dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan jumlah 5 roti dan 2 ikan. Maka Tuhan yang sama akan mencukupkan kebutuhanmu dan juga kebutuhan saya juga. Saudara-saudara, pegang imanmu kepada Yesus Kristus, jangan tinggalkan Dia. Dia adalah Allah yang lebih tahu kebutuhanmu. Puji Tuhan, kiranya lewat video cuplikan ini kita semua diberkati. God bless you. Shalom.